Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Widiawati, nomor induk mahasiswa 1908105041. Pada video kali ini akan dibahas mengenai toharoh. Secara bahasa, toharoh berarti bersih dan suci dari segala yang kotor, baik yang bersifat hissi atau dapat diindra, atau manawi atau abstrak. Sedangkan menurut syara, toharoh adalah menghilangkan hadas dan najis. Kewajiban bersuci banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya tersirat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Tata cara toharoh dalam Islam. Mengutip dari buku fikih toharoh oleh Ibnu Abdullah, ada dua objek bahasan dalam bab toharoh, yaitu hadas dan najis. Masing-masing memiliki cara tersendiri untuk menyucikannya. Bahasan yang pertama adalah najis. Berikut cara membersihkan najis berdasarkan macam-macamnya. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah bersifat ringan. Contoh najis ini yaitu air kencing bayi laki-laki kurang dari 2 tahun yang hanya diberi ASI tanpa makanan lain. Cara menyucikannya cukup mudah, yaitu dengan memercikkan air bersih pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh bersifat sedang. Yang tergolong dalam najis mutawasitoh adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan hewan. Contohnya air seni, tinja, bangkai, kecuali ikan dan belalang, air susu hewan yang diharamkan untuk dimakan dagingnya, khamar, darah haid, dan lain-lain. Najis mutawasitoh terbagi menjadi 2 bagian, yaitu najis aini yang jelas terlihat rupa dan rasanya atau tercium baunya, dan najis hukmi yang tidak tampak atau bekas air seni. Cara menyucikan najis aini adalah dibasuh dengan air bersih hingga hilang benar najisnya. Sementara untuk najis hukmi adalah dengan mengalirkan air di tempat yang terkena najis. Yang ketiga, najis mughalladoh. Najis mughalladoh adalah yang paling tinggi tingkatannya. Contoh dari najis ini yaitu air liur anjing dan babi. Cara menyucikannya yakni mencuci dengan air bersih 7 kali dan salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur tanah. Bahasan yang kedua adalah hadas. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Untuk hadas besar, cara menyucikannya adalah dengan mandi junub atau mandi wajib, sedangkan hadas kecil cukup disucikan dengan cara berwudu. Apabila air tidak tersedia di tempat tersebut, bisa diganti dengan cara tayamum. Adapun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib dilakukan untuk menyucikan diri dari hadas besar seperti haid, berhubungan badan, keluar air mani, dan lain-lain. Tata cara mandi wajib yang pertama adalah membaca niat. Adapun niatnya sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, basuhlah tangan dengan air. Yang ketiga, tuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri. Yang keempat, bersihkan kemaluan. Yang kelima, berwudu seperti tata cara berwudu untuk sholat.
Yang keenam, siramlah rambut dengan air dan jangan lupa untuk memasukkan jari ke sela-sela rambut. Setelah itu, basuh kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, basuhlah seluruh badan mulai dari anggota yang kanan terlebih dahulu. Yang kedelapan, basuhlah kedua kaki dengan air. Yang terakhir, berwudu seperti wudu akan sholat. Yang terakhir, membaca doa setelah bersuci. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Yang kedua, wudu. Wudu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan menunaikan ibadah. Orang yang hendak melaksanakan sholat wajib hukumnya melakukan wudu. Adapun tata cara berwudu adalah wudu juga hendaknya diawali dengan membaca niat yang berbunyi nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Yang pertama, berkumur sebanyak 3 kali. Yang kedua, membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mencuci muka sebanyak 3 kali sambil membaca niat. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku dimulai dari tangan yang kanan. Yang kelima, mengusap sebagian dari rambut. Yang keenam, mengusap kedua telinga. Yang ketujuh, membasuh kedua kaki. Dan yang terakhir, membaca doa sesudah bersuci. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Yang ketiga, tayamum. Tayamum merupakan cara bersuci untuk menggantikan mandi dan wudu apabila tidak ada air. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci dan tidak tercampur benda lain. Tayamum diawali dengan niat yang berbunyi nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala, yang artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah. Tata cara tayamum. Yang pertama, letakkan tangan di atas debu, kemudian ditepuk, lalu usapkan ke muka. Letakkan kembali tangan di atas debu pada tempat yang berbeda. Kemudian ditepuk, lalu usapkan kepada tangan yang kanan terlebih dahulu, kemudian tangan yang kiri. Yang terakhir, membaca doa setelah bersuci. Asyhadu an